Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Ijazah Bapak Joko Widodo masih terus menjadi perbincangan publik, baik dari kaum yang mendukung Bapak Jokowi ataupun kaum yang terus mengkritik ijazah dari Bapak Joko Widodo. Nah, sebelum itu, mari kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Mas Roy, UGM juga sudah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi memang asli. Kenapa kubu Roy Suryo CS selalu menyangkal kalau palsu terus? Ini orang kenapa nggak ada henti-hentinya jatuhin Pak Jokowi terus? Nggak ada urusannya jatuhin Jokowi. UGM itu UGM siapa? Kalau Mas dengerin ya, dia ngomong ya Mas ya. Iya. Betapa Oke, tunggu. Saya kasih kesempatan. UGM sendiri sudah merancang sebuah sistem, sebuah komputer, sebuah AI ya, yang kemudian itu tadinya mau diluncurkan pada Dies Natalis UGM kemarin ya, ke-76. Namanya LISA. Integrated System Advance ya gitu, Intelligence System Assistant. Ternyata LISA-nya ditanya, padahal LISA itu isinya adalah sudah semua data akademik LISA dari itu masih keluarga nggak sama Om Roy? Gitu. Ini bodoh banget sih. Kau yang LISA bodoh, itu goblok kau. LISA itu komputer, gimana sih? Kau bodoh sekali. Ya, ini ngomongannya jelek banget. Kau bodoh kau. Sudah, Bang. Jadi LISA itu Lean Intelligence Service Assistant ya. Kau Dengerin, makanya bodoh kau ya. Makanya dengerin. Hati-hati kau. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming LISA kau. itu loh. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. LISA ini Nah, ternyata berarti ditanya. kau mengakuin bahwa ada orang besar gitu. Ditanya, ya LISA ditanya jawabannya Pak Jokowi bukan lulusan UGM. Omongan partai gajah tuh jelek banget kayak gini nih ya. Dengerin ini. Jelek banget. Harus kendalikan orang yang menjadi narasumber. Ini jelek banget. Jangan ya. yang goblok begini. Oke, kita lagi ngomong lagi. Kita lagi langsung. Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali lagi. Itu dia teman-teman, sedikit perdebatan ya antara Roy Suryo selaku pihak yang terus menentang keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo, dan juga ada Bestari Barus ya, salah satu kader PSI yang juga terafiliasi sebagai pendukung dari Bapak Joko Widodo. Nah, jadi perdebatan untuk ijazah Bapak Jokowi ini terus terjadi dari berbagai elemen masyarakat ya, dan kita melihat bahwa statement-statement yang dikeluarkan baik dari pihak yang menentang keaslian dari ijazah Bapak Jokowi maupun pihak yang menganggap bahwa keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo itu asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu terus terjadi dinamika politik perdebatan terkait ijazah tersebut. Baik, kita akan melihat video selanjutnya yang masih merupakan perdebatan juga ya antara Roy Suryo dengan Bestari Barus. Apakah ini tidak kemudian menjadi santapan bagi masyarakat yang kemudian terjadi perpecahan? Apa sih kita di sini? Saya kira CNN juga harus mencerdaskan kita semua. Oh, cerdas banget kalau. Ya kan? Udah. Nah, sampai lagi Kan kelihatan yang cerdas apa semua enggak. stasiun TV Semua memfasilitasi. bisa lihat kan yang cerdas Saya apa melihat yang di enggak. sini filosofi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu domba Iyalah, udah masyarakat. jelas semua orang tahu Petro. Bayangkan itu. cara Dan hari ini saya meyakini. tapi Sebentar, Roy. lakoni Itu berkelahi dulu sendiri orang mereka. bicara. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya agak heran ketika warisan leluhur budaya ini dibawa untuk nanti menjelek-jelekkan person. Ya, ini nggak ngerti sejarah Nah, ini. wayang kulit itu untuk hal-hal yang baik, tapi kemudian dibawa untuk menjelek-jelekkan orang. Nggak ngerti sejarah Bagaimana tuh ya kemudian kayak gini. masyarakat yang menerima legasi daripada wayang kulit itu kemudian akan beranggapan, dan bahkan yang lainnya, oh, wayang untuk hal buruk-buruk sebagaimana dicontohkan oleh Roy. Pak Bestari, tahu nggak sejarah wayang? Tahu nggak wayang Purwo, wayang Madyo, wayang Waseso, tahu nggak? Tahu nggak wayang Klite? Tahu nggak wayang Beber? Sejarahnya apa? Tahu nggak wayang Wahyu? Sejarahnya apa? Ya, baca lagi ya. Nggak ngerti. Lah ya apa coba? Wayang Solo artinya apa? Ada apa? Wayang Solo artinya apa? Wayang Wahyu artinya apa? Ada ini. Ada tuh apa? Buktikan saya ada. ingin Ada mana sampaikan. ada ini, lihat apa ini? Saya Ini ingin apa ini? sampaikan. Apa Nah, ini wayangnya ini. Apa Ini wayangnya. Tapi Ini wayangnya. Wayangnya lagi di bawah ini. Baik, yang paling kesempatan Baik. ya, untuk membuat framing masyarakat Baik. supaya masyarakat itu percaya
mereka Baik, gitu ya. Padahal kita kembali. Baik, ya, kita kembali. kurang Oke. urusan. Dan Kami ini jeda kita dulu, tidak kami bisa akan kembali biarkan. sesaat lagi. Nah itu dia teman-teman, debat antara Roy Suryo dengan Bestari Barus yang semakin memanas ya, diwarnai dengan drama perwayangan yang salah satu pihak memandang bahwa wayang tidak boleh dibawa bersandaan karena merupakan salah satu hal yang sakral dan hal warisan budaya di tanah Jawa ya khususnya. Tapi Roy Suryo juga menggunakan media wayang sebagai media untuk menggambarkan sebenarnya hal yang terjadi di polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, semakin menarik nih perdebatannya antara Roy Suryo dengan Bestari Barus. Kita akan melanjutkan video berikutnya. Nah inilah yang mungkin melihat bahwa ini kok jadi berbalas pantun. Yes. Apa masalahnya dengan Pak Jokowi sudah tenang-tenang di sebelah sana. Kemudian di sini dinyatakan bahwa Hambalang itu tidak dilanjutkan dan mangkrak karena Pak Jokowi tidak melanjutkan. Saya kira ini Bang Umam, bila mana perlu satu saat kita duduk bareng, ayo kita kaji ini. Supaya apa? Dukungan politik kami berikan dan dukungan katakanlah kawan-kawan yang ada di DPR, yang ada di Demokrat itu ada 44 itu bisa kemudian membawa satu misi untuk menyelesaikan ini. Dengan catatan selama Jokowi tidak disenggol. Bukan masalah Jokowi tidak disenggol, ini uang rakyat. Jangan disalahkan ke si A, si B, si C, bahkan kepada Pak SBY, tapi selesaikan dong. Gitu. Kami memberikan dukungan politik, tapi jangan dituduh kepada Pak Jokowi. Yang harusnya itu dipertanyakan kepada hari ini oleh masyarakat adalah kenapa dulu ditetapkan ini, apakah tidak melalui kajian, sehingga kemudian akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ada korban masuk penjara dan sebagainya, tetapi di ujung kemarin 2, 3, 4 hari yang lalu dinyatakan ini Pak Jokowi yang nggak mau. Bagaimana kemudian publik bisa terjaga emosinya ketika dituduh lagi, mungkin orang yang mereka suka, mereka approval rate-nya tinggi, dinyatakan seperti itu. Oke. Ini mudah-mudahan Ya, bisa. itulah salah satu ya Mbak Elvira, apa yang dilakukan oleh kelompok tadi Ceboker Nusantara tadi, yang beberapa diantaranya itu malah men-spin gambar saya dimasukkan, kemudian ini di era Roy Suryo sebagai Menpora, Roy Suryo terlibat Hambalang. Lah itu jelas fitnah. Kalau itu jelas fitnah, jelas tidak sesuai fakta, dan nanti akan ada ketua KPK waktu itu yang akan membantu menjelaskan pada era apa itu. Ini Kenapa Roy Suryo bisa jamnya saya ya, sampai ya nggak apa-apa, karena nanti kalau terkait. lagi ngewayang saya potong bagaimana? Oh, ya enggak, kalau Wayangnya di bawah. Oh, bawa. Bawa di belakang. Ya, Bawa toh? di belakang. Tiup Jadi belakang. artinya tidak bisa dikatakan kami menjelaskan menjelaskan hoax. Justru mereka itu membuat hoax. Oke. Kalau mau bikin yang baik tuh, lihat nih. Saya tuh dari dulu namanya Kominfo, sekarang Komdigi. Saya kenapa bisa menilai itu? Karena saya memperoleh sertifikat dari Kominfo waktu itu. Dari cara membuat konten yang baik untuk kemudian YouTube. Saya pengajar itu. Oke. Jadi ketika kemudian tiba-tiba ada konten Itu yang asli tidak enggak? sesuai fakta, sangat asli, tanyakan Ya, di ya harus Kominfo. diuji toh. Ya, nah, silakan diuji. Saya enggak menuduh, tapi ya Nggak harus apa-apa. diuji. Nggak Oke. apa-apa. Enggak, ini di setiap Jadi, kesempatan gitu. selalu itu yang ditunjukin. Loh, enggak, ini baru nih, belum ada. Ya, ditunjukin. sejenis Baru itulah. kalau ini. Hampir sertifikat dia selalu tunjukin. Di Kalau kali kesempatan. itu tahun berapa? Kemudian Punya kan sertifikat 2024. menjamin itu baik. 2002 baru. Loh, Baru memang. diurus. Loh, bukan ini bukan ini kok. Aduh, ini enggak dengerin. Nah, ya, Orang-orang enggak dengerin tuh repot lah. Masa Makanya 2024? Allah Subhanahu wa taala tuh memberikan kita mata, telinga. itu Oke, baik, biar mendengarkan bisa dan membaca. didengerin Iya, masa begitu. saya- Saya Itu dia teman-teman, semakin lucu saja ya perdebatan antara Roy Suryo dengan Bestari Barus, yang Roy Suryo juga menganggap ada namanya Ceboker Nusantara ya. Ceboker Nusantara itu menurut pandangan Roy Suryo adalah orang yang bertugas untuk menganggap segala anggapan orang yang dianggap mereka benar itu ya benar gitu ya statementnya. Jadi mereka bertugas untuk menyapu atau menceboki kasarnya ya. Jadi dengan dinamakan Roy Suryo itu Ceboker Nusantara begitu teman-teman. Nah jadi bagaimana teman-teman menanggapi dari perdebatan antara Roy Suryo, salah satu tersangka ya dalam kasus pencemaran nama baik Bapak Joko Widodo,
terkait polemik ijazah Bapak Jokowi. Dan dengan Bestari Baru, salah satu kader PSI, yaitu partai yang terafiliasi sebagai koalisi yang mendukung salah satu pihak Bapak Joko Widodo. Nah, begitulah akhir dari video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Kepada kalian semua saya doakan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan aktivitasnya. Sekian dari saya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.